Halo Lions, kali ini kita ada di program kerja Cengkrama Soal Hukum. Oke Mas Danan, apa sih itu Cengkrama Soal Hukum? Jadi Cengkrama Soal Hukum ini adalah sebuah program kerja nih Mas. Program kerja yang diadakan oleh HMJ Hukum UNESA, di mana Cengkrama Soal Hukum ini merupakan terobosan baru dari periode ini. Wow, it's cool. Terima kasih. Kok bisa dikatakan terobosan baru Mas Danan? Karena melihat sebelum-sebelumnya program kerja CSH ini kita berbentuk seminar dan juga berbentuk webinar ketika waktu pandemi. Jadi pada saat ini dengan program kerja yang baru ini, maksudnya terobosan baru ini, kita mau mencoba untuk lebih bercengkrama lagi tentang hukum. Makanya kita mengadakan acara talk show. Oke. Untuk pengetahuan Lions ya, hari ini itu tema yang kita angkat itu apa Mas Danan? Tema Ternyata Mas Danan. lucu ya. Oke. Saat ini pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai persiapan jurusan hukum untuk menjadi fakultas hukum. Fakultas hukum ini udah menjadi cita-cita dari semua elemen hukum yang ada di hukum UNESA ini khususnya ya, karena mengingat kita juga masih menjadi jurusan dan fakultas hukum adalah cita-cita kita semua. Dan juga pada talk show kali ini kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan sangat-sangat safety. Yoi, benar sekali Mas Danan. Apa sih ini loh bangku masih kosong loh Mas Danan. Iya, ini siapa ya guys ya? Penonton tahu nggak sih siapa yang ingin duduk di sini penonton? Kasih tahu apa tidak Mas Danan? Boleh. Mau kita absen dulu? Absen dulu ya, absen dulu. Absen dulu teman-teman. Absen dulu, ada Koko, ada Sakyo, ada Sena, dan ada banyak sekali ya di sini ya Mas Danan. Betul. Ya udah, nggak usah berlama-lama, kita panggil saja langsung Pak Rinto. Selaku Kacur Hukum Indonesia. Nah, selamat pagi Pak Rinto. Selamat pagi Danan. Iya. Gimana kabar Dan? Sehat. Meskipun habis UAS tapi saya masih menunggu Oh iya, oke. nilai keluar. Karena saya takut. Pak Oke. Rinto sendiri kesibukannya sekarang setelah UAS, teman-teman mahasiswa UAS lagi ngapain Pak? Ada beberapa hal. Yang pertama, terutama ini untuk angkatan 2015 nih. Ini semester terakhir sehingga kami ini sedang melakukan upaya maksimal agar mereka teman-teman yang 2015 itu bisa selesai tepat waktu. Selain itu juga ada kegiatan di fakultas yang berkaitan dengan rencana untuk akreditasi internasional yang kami persiapkan. Gitu. Ya, jadi mungkin untuk kakak-kakak angkatan 2015 kita doakan agar segera lulus di tahun ini. Amin. Dan juga semoga untuk akreditasi internasionalnya lancar ya Pak ya. Amin ya. Pak Rinto gak libur ini Pak Rinto? Mahasiswa libur semua Pak Rinto enggak. Terus. Iya, kalau teman-teman mahasiswa pas libur itu kadang ada yang berpikiran, wah ini mahasiswa dosen nggak ada di kampus nih. Atau yang paling jelas nih pengelola nih, misalnya ada ketua jurusan, ada sekretaris, ada lab, ketua lab itu nggak ada di kampus. Enggak teman-teman, jadi kami ini masuk terus. Hanya saja ada beberapa hal yang kadang itu harus berkegiatan di luar sehingga nanti ya balik lagi. Pokoknya kalau pasti ada kegiatan tugas luar itu insya Allah kami tim pengelola selalu ada di kampus. Jadi silahkan datang saja ke kampus kalau misalnya. Nggak ada libur seperti yang lain itu Pak ya, berarti tetap masuk terus setiap hari walaupun mahasiswa libur nggak ada kegiatan belajar mengajar. Masuk terus. Karena kan selain sebagai dosen kan terikat sebagai PNS juga. Jadi harus ada kehadiran di kampus gitu. Masuk Pak Rinto. Pak Eko nan gitu kan. Sorry teman-teman. Iya, jadi gini Pak. Mungkin teman-teman juga udah sering melihat wajah Pak Rinto ini di YouTube HMJ Hukum UNESA, dan pertanyaannya pasti nggak jauh-jauh dari seputar Fakultas Hukum nih Pak. Oke. Kira-kira persiapannya untuk Fakultas Hukum sampai saat ini sudah apa aja Pak? Oke, Danan. Jadi dan teman-teman yang lain ya. Jadi ini
kalau kita berbicara rencana menjadikan fakultas hukum itu selalu menarik untuk didiskusikan, dan barangkali ada beberapa teman yang belum tahu perkembangannya seperti apa. Nah, ini penting untuk disampaikan. Teman-teman sekalian, semangat untuk menjadi fakultas hukum itu kan selalu bergelora ya dari tahun ke tahun. Tapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa 2016, 2017 ini kan sudah mulai dibuat proposal, kemudian sudah dipresentasikan di pimpinan, kemudian proposal tersebut disetujui untuk menjadi fakultas hukum dan dikirim ke Jakarta. 2018 diproses, waktu itu ada 3 ya. Yang pertama adalah fakultas hukum, yang kedua fakultas seni, yang ketiga ada fakultas, saya agak lupa nomenklaturnya, tapi ini PKK yang mau pisah dari teknik. Nah, itu sudah diproses, tapi ternyata di 2018 akhir, 2019 awal itu ada moratorium atau penghentian sementara pembukaan fakultas oleh Dikti. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan, dan itu waktunya juga sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, sehingga kan tidak tahu kapan untuk dibuka itu persoalannya. Tapi kalau tadi ditanya bagaimana persiapannya, teman-teman harus tahu ada 5 hal ya untuk menyiapkan menjadi fakultas hukum itu. Untuk menjadi sebuah fakultas baru, yang pertama itu adalah berkaitan dengan dosen, yang kedua mahasiswa, yang ketiga tendik, tenaga pendidikan, yang keempat sarana prasarana, dan yang kelima itu adalah jumlah prodi yang nanti akan dikelola oleh fakultas itu. Nah, kita sudah petakan, dan menurut hitungan yang kami buat proposal itu sebenarnya sudah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan oleh Dikti. Tapi ya itu tadi, karena ada moratorium di Dikti sehingga itu tidak bisa jalan lagi, belum bisa jalan lagi. Dari banyaknya persiapan tersebut tadi Pak Arinto yang sudah Pak Arinto paparkan, apakah masih ada kendala lain Pak Arinto? Terus Pak Arinto sebagai pengelola bagaimana untuk menyikapi hal tersebut Pak? Kendala secara umum tidak ada. Pimpinan sangat mendukung, sangat suportif terhadap apa rencana dari Fakultas Hukum. Pak Rektor waktu itu malah justru yang beliau waktu Pak Rektor saat ini Prof. Nur Hasan itu waktu itu menjadi dekan VIU yang pada saat pemaparan di tingkat universitas itu malah beliau yang pertama menyampaikan dukungannya untuk pengembangan fakultas, fakultas hukum. Sehingga ketika beliau akhirnya menjadi rektor pun komitmen beliau tidak berubah. Kami berembuk dengan pimpinan universitas dan tetap mendukung untuk menjadi fakultas hukum. Bagaimana, apa kendalanya? Rasanya kalau kita berhitung itu begini. Alasan dulu perlu ada perbaikan proposal itu yang satu itu adalah beban kerja yang perlu ditambah. Teman-teman harus tahu bahwa ketika mengelola sebuah fakultas itu perlu kemandirian. Nah, kemandiriannya itu bagaimana sebuah organisasi bisa berjalan. Itu kan ada dana yang harus disiapkan, kemudian sarana prasarana seperti apa. Nah, kami kemudian berpikir bahwa sumber pendanaan untuk perguruan tinggi itu salah satu yang utama adalah UKT mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita perlu menambah jumlah mahasiswa, itu suatu keniscayaan. Karena nanti ketika fakultas itu terbentuk tidak mungkin hanya per tahunnya 100 mahasiswa, tidak mungkin. Sehingga di 2020 kita mengajukan proposal penambahan jumlah mahasiswa menjadi 200, terus 2021 200, alhamdulillah 2022 ini rencananya insya Allah 320. Nah, itu juga salah satu rencananya. Kemudian penambahan dosen. Dosen ini juga bertambah signifikan dari 14 naik 17, terakhir 21. Insya Allah akan ada tambahan 2 lagi akan masuk. Itu yang dari sisi dosen dan mahasiswa. Kira-kira itu kendala yang di awalnya ada, tapi kemudian kita mencoba berbagai cara, kita ingin agar segera terrealisasi rencana untuk Fakultas Hukum ini.
Selain itu Pak Rinto, kalau berbicara tentang Bapak Ibu dosen, apakah ada kualifikasi khusus yang doktor berapa, atau mungkin sudah ada guru besar, profesor, atau mungkin gimana Pak Rinto untuk mendukung atau mempercepat untuk jadinya Fakultas Hukum ini? Ya, kalau untuk kualifikasi minimal itu tidak menyebutkan guru besar untuk sarjana loh ya. Iya. Itu cukup magister, tapi tentu kalau berkaitan dengan akreditasi nantinya, itu jumlah guru besar itu akan menjadi nilai tambah, jumlah dosen dengan pangkat lektor kepala itu juga menjadi nilai tambah, sehingga mau tidak mau ketika kita ingin maju, ingin berbenah, ya berarti kualifikasi dosen harus ditingkatkan, itu harus. Benar Pak Rinto. Nah Pak, dengar-dengar kan akhir-akhir ini sering nih Pak, kita mendengar tentang UNESA akan jadi PTNBH, UNESA akan jadi PTNBH. Nah, ketika nanti UNESA menjadi PTNBH, seberapa besar sih Pak kemungkinannya hukum untuk menjadi fakultas hukum? Ya, jadi begini teman-teman, PTNBH itu kan berdasarkan Undang-Undang 12 2012 ya, tentang pendidikan tinggi. Dulunya ada, saya agak lupa, tahun 2000 itu sekitar 4 universitas yang tergabung menjadi BHMN kalau nggak salah, Badan Hukum Milik Negara, yang intinya itu diberi otonomi lebih luas untuk melakukan sesuatu. Nah, di PTNBH itu ternyata kewenangan untuk merubah organisasi, kewenangan terkait dengan keuangan, kewenangan pengelolaan pengangkatan tenaga pendidikan atau dosen itu diserahkan kepada universitas, sehingga kesempatan untuk menjadi fakultas hukum pada saat menjadi PTNBH itu menjadi terbuka. Jadi kemarin itu kan hitung-hitungannya kalau masih BLU, sekarang ini kan statusnya masih BLU, itu harus izin kepada Kemendikbud. Dan izin itulah yang sampai sekarang itu karena ada moratorium sehingga tidak dibuka. Tapi ketika menjadi PTNBH itu diberi kewenangan kepada cukup direktur itu, sehingga senyampang rektor itu berkehendak, pimpinan itu berkehendak, ya maka kita bisa menjadi fakultas hukum. Begitu. Pak Rinto, dengar-dengar itu kapan Pak untuk jadi PTNBH secara sah dari PTNBLU itu Pak? Saya tidak bisa mengatakan persis ya, tetapi kebetulan saya menjadi salah satu tim yang membahas draft statuta PTNBH dan juga pernah ikut ke Jakarta beberapa waktu lalu, insya Allah di bulan Februari 2022. Nah, draft itu kemudian sudah digodok, sudah masuk ke Kemenkumham juga untuk harmonisasi, dan kabar terakhir sudah ada di sekretariat untuk ditandangani presiden, karena itu nanti bentuknya adalah peraturan pemerintah. Kalau BLU itu kan peraturan menteri. Nah, tapi kalau PTNBH itu di atasnya menjadi peraturan pemerintah. Jadi yang menandatangani adalah presiden. Begitu. Gini Pak, kan hukum ini udah sering nih Pak, kayak pindah-pindah gedung. Waduh. Ini juga mungkin harapan dari teman-teman semuanya nih, kok ketika kelas di gedung K kok kecil, sempit, atau mungkin kadang-kadang sumuk. Dengar-dengar kan hukum mau pindah nih Pak ke gedung F. Kira-kira kapan Pak? Oh, iya, Pak. Jadi atau enggak Pak? No? Soalnya depan itu tulisannya sudah program vokasi Pak itu Pak. Ya, jadi saya mulai dari sejarahnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau angkatan 2019 ke atas ini kayaknya tidak mengalami kuliah di gedung I. Jadi awalannya itu kita berlokasi di gedung I. Kenapa kita ingin pindah di gedung K pada saat itu? Itu adalah dalam rangka kita itu ingin berlatih untuk mandiri. Jadi di sana kan gabung dengan PPKN, prodi PPKN. Kemudian kita ingin mandiri. Pertama kita ingin gedung kita ini berdiri sendiri. Itu dalam rangka menuju Fakultas Hukum juga. Selain memang fakta bahwa jumlah mahasiswa hukum itu banyak sehingga butuh ruangan yang lebih luas. Nah, berikutnya apakah di sini kita akan seterusnya? Tidak teman-teman. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Danan tadi,
kita nanti tujuannya adalah ke gedung F, X Perpus Ketintang. Jadi kita akan berada di situ. Kapan? Kalau menurut rencana itu adalah semester gasal depan ini. Hanya saja teman-teman, itu ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan, dan karena berkaitan dengan kenyamanan termasuk keselamatan juga, itu ada atap yang masih perlu dibenahi. Kami sudah mengajukan permohonan perbaikan di akhir 2021 dan semoga disetujui. Pas libur panjang ini bisa dikerjakan. Ya, kalau itu dikerjakan, semester berikutnya kita bisa ke sana. Gitu, Nan. Amin, amin. Berbicara dengan gedung yang baru Pak ini Pak, untuk semester gasal ini sudah ada dengar-dengar atau rumor atau kabar Pak, bahwasanya kuliah itu offline semua atau mungkin angkatan-angkatan tua di online kan seperti semester yang lalu gitu Pak. Ya. Semester 5 online juga dong Pak. Gimana sih, senang online apa offline sih? Kalau saya sih alhamdulillah senang dua-duanya Pak. Oh, gitu. Sama-sama ada suka dan dukanya sendiri itu Pak. Ya. Ini pertanyaan yang selalu saya tidak bisa menjawab pasti iya atau tidak, karena sangat bergantung pada situasi ya. Kita ingat pada saat pandemi itu betapa banyak perubahan kebijakan yang dilakukan. Masuk lockdown di beberapa waktu yang lalu. Nah, sepanjang pandemi ini reda terkontrol, itu insya Allah akan luring semuanya. Tetapi apakah akan berlangsung seperti ini terus? Ya, saya tidak bisa menjawab bahwa itu sudah sesuatu yang pasti ya. Tetapi syaratnya apabila pandemi terkontrol dengan baik, ya berarti kita siap untuk luring. Tapi kalau misalnya masih naik turun ada kasus baru, itu ya ada sebagian yang harus daring gitu. Ini sih Pak, kan dengan adanya pandemi kemarin nih Pak, berarti kita juga merubah kultur yang biasanya kita sering luring jadinya menjadi daring. Nah, ketika nanti udah kembali lagi, misalnya corona udah meninggal, terkendali, ya udah dadah gitu, ada nggak Pak kemungkinan buat lebih mengkombinasikan antara pengajaran luring dengan daringnya? Oh ya, jadi UNESA ini ada model pembelajaran yang hybrid ya, yang difasilitasi dengan Finesa. Nah, Finesa ini platform untuk mengakomodasi dosen yang memasukkan materi ke situ, kemudian mahasiswa bisa mengakses dimanapun dia berada. Yang dimaksudkan ya ini untuk apabila ada situasi yang tidak memungkinkan, maka tetap bisa belajar walaupun tidak secara luring. Seperti itu, Nan. Oke Pak Arinto, kita kembali lagi ke tadi masalah PTNBH Pak. Pak Arinto juga salah satu tim yang menggodok draft dari PTNBH tersebut. Dan Pak Arinto tadi sudah juga mengatakan bahwasannya kalau PTNBH itu hanya sampai ke rektor untuk membuat atau menata organisasi itu Pak. Pak Arinto sudah ada lobby-lobby atau gimana, mungkin sudah ada perkataan dari pimpinan universitas bahwasanya kalau sudah PTNBH langsung fakultas hukum itu Pak? Sudah. Saya jawab sudah. Gimana? Tapi ya artinya komitmen pimpinan untuk menjadikan FH itu sangat tinggi, dan oleh karena itu kami juga sangat yakin bahwa ketika menjadi PTNBH itu ada beberapa waktu untuk penyesuaian, kemudian akan diwujudkan menjadi fakultas hukum. Ya, berarti itu. Kalau misalnya PTNBH kita tunggu saja ya Nan ya. Bagaimana ini pimpinan langsung menjadikan fakultas hukum atau masih berputar-putar di situ saja gitu ya Pak? Nah, betul. Ya, kita lihat makanya teman-teman juga ini perlu menagih janji. Ya, jadi kalau ini ada komitmen dari pimpinan, kalau sudah menjadi PTNBH segera membentuk fakultas baru. Dalam hal ini adalah fakultas hukum. Tentu ada beberapa fakultas lain juga yang rencana dibentuk. Ya. Nah, kalau itu kemudian belum dilakukan, ya mari kita sama-sama menagih. Tapi tentu dengan cara yang elegan, alasannya apa, kenapa, kendalanya apa, dan apa yang bisa kita lakukan, kan begitu. Bapak. Iya, Danan, kamu ini berapa Danan? 162.
Dilanjutkan lagi Pak Arinto, kalau masalah PTNBH lagi, kita masih membahas seputar PTNBH nih Pak Arinto. Selain Fakultas Hukum, mungkin ada yang sering saya dengar kalau misalnya dari PTNBLU langsung ke PTNBH itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ada sepersekian mahasiswa yang maksudnya kalau PTNBH itu pasti UKT naik gitu. Nah ini gimana ini Pak dari pimpinan-pimpinan, apa mungkin Pak Arinto sudah punya kabar bahwasanya kalau naik itu naik seberapa, apakah sangat tinggi atau berapa, atau mungkin tidak naik, atau mungkin bagaimana Pak kalau masalah UKT itu Pak? Begini teman-teman, jadi PTNBH itu tidak berarti kemudian dilepas penuhnya menjadi seperti bayangannya teman-teman itu ada yang swasta murni kan. Jadi kalau swasta murni itu tidak ada dana dari pemerintah yang diberikan kepada universitas untuk ini ya, untuk mengelola ya Pak ya? Mengelola ya. Ternyata kemarin ketika diskusi dengan UNP Universitas Negeri Padang yang baru saja PTNBH itu dana dari pemerintah itu juga masih tetap ada sepanjang tidak merubah struktur organisasi yang ada di situ. Jadi misalnya ada dekan, tunjangan untuk dekan, tunjangan untuk wadek, terus kemudian masih tetap ada dekan, masih ada wadek, itu juga masih ada dana yang dibayarkan oleh pemerintah. Artinya kan sebenarnya penekanannya itu pada bagaimana uang itu lebih merdeka untuk dikelola. Karena pendapatan yang didapat oleh UNESA, kalau dulunya itu adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak ya. Kan begitu PTNBH itu tidak lagi disetorkan ke negara dulu kemudian kita ajukan permohonan untuk digunakan, melainkan uang cukup disimpan di UNESA terus kemudian dikelola sendiri. Itu lebih fleksibel, geraknya lebih cepat untuk melakukan berbagai inovasi. Maksudnya PTNBH seperti itu. Jadi kekhawatiran apakah terus kemudian UKT naik, ada sebenarnya yang sudah dilakukan dan itu silahkan dicermati ya teman-teman. Jadi misalnya nih ada beban, saya membuat gambarannya dana yang harus dioperasionalkan itu 1 juta. Tapi mahasiswa yang ada itu hanya misalnya 30 orang. Nah 30 orang ini digunakan, kan memang basisnya selama ini kalau untuk perguruan tinggi negeri itu kan UKT saja kan. Nah itu maka ditanggung oleh 30 orang itu. Ya 1 juta 30 ya mungkin sekitar 30-an ribu ya misalnya ya. 30 kali 900. Nah bagaimana kalau kemudian kita menambah jumlah mahasiswa menjadi sekali 50 atau 2 kali lipatnya menjadi 60, kan otomatis beban per mahasiswanya akan berkurang. Nah itu salah satu tujuannya untuk menambah jumlah mahasiswa itu seperti itu ya, mengantisipasi yang PTNBH. Selain ketika menjadi PTNBH itu kan bisa mendirikan badan usaha yang itu sudah misalnya kalau lihat yang paling dekat tenaga kita itu ya UNER. Jadi di situ ada badan usaha yang menghasilkan profit dan profitnya itu disetorkan kepada universitas untuk dikelola. Jadi selain UKT itu geraknya menjadi lebih lincah untuk pencarian dana dalam rangka pengelolaan universitas. Seperti itu. Oke, Pak Rinto. Selanjutnya ini Pak Rinto, kalau kita tadi sudah berbincang masalah PTNBH yang itu mungkin ranahnya pimpinan universitas, kita kembali ke jurusan dulu Pak Rinto. Sejauh ini apakah jurusan hukum termasuk Bapak Rinto selaku kajur itu sudah pernah studi banding atau mungkin visit atau mungkin belajarlah dari fakultas hukum yang lain itu Pak untuk mengelola sebuah jurusan untuk menjadi fakultas itu Pak? Sudah. Di tahun 2015 kita ke UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi mirip seperti kita. Tadinya adalah program studi ilmu hukum yang ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial. Terus kemudian ada perubahan menjadi Fakultas Hukum. Nah, kita belajar ke sana bagaimana pengajuannya, bagaimana mengelola organisasi tersebut setelah menjadi Fakultas Hukum. Selain itu juga di 2019 sebelum pandemi itu kita pernah ke UNES, Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya itu lebih umum, jadi ada lab hukum yang kita pelajari, juga pengelolaan Fakultas Hukum setelah berubah ya. Tadi sama persis seperti kita dari prodi ilmu hukum menjadi fakultas. Pernah? Benar ya Pak ya. Kalau gitu Pak. Mungkin Danan, lanjutkan Danan. Kamu ini diam aja Danan kamu ini gimana? Jujur aja Mas Dik, saya ini sedikit grogi. Grogi, kenapa? Grogi? Karena saya mengantuk. Kamu tadi malam begadang nonton anime mesti? Enggak, saya kemarin malam
semedi. Oh, semedi. Berdoa agar IPK saya tidak jelek. Oh gitu ya. Bukannya sebelumnya kamu ini berkegiatan di Kodam. Kodam. Ngapain Pak? Jualan. Enggak. Jualan. Iya, jualan. Jualan. Iya, 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 saya jualan guys. Enggak bercanda. Pak, Ya. tadi kan kayaknya bahasanya berat banget. Saya, Iya. aduh, orang-orang ini ngomong apa sih? Aduh. Mungkin saya tanyanya sedikit lebih senteng, Pak. Oh iya. Gimana? Arito suka dengerin lagu nggak, Pak? Saya suka, tapi tidak maniak misalnya saya bermain musik atau itu tidak. Saya pendengar saja. Lagu yang biasanya didengerin, Pak, lagu-lagu kayak gimana nih, Pak? Lah ini nanti kalau saya ngomong ketahuan ininya, generasinya gitu. Oh, enggak. Enggak, Pak. Gitu. Mungkin Ebit GAD apa gitu. Bukan. Iya. Apa gimana, Pak? Kalau untuk yang zaman Jambi, zaman Bien, itu ya, kosakata baru, guys. ya Jambi zaman Bien itu saya suka Roxette. Saya suka Michael Learns to Rock. Oh, oke. Ya MLTR. Tetapi kalau yang sekarang ngikut-ngikut anak-anak itu siapa? Kalau yang Indonesia itu, ya Tulus saya suka. Lagunya itu kan apa ya? Tulus ya, Pak ya. Lagunya itu tidak jadi butuh dipikir lebih dalam kalau kita mendengar liriknya. Selain musiknya enak, gitu. Saya suka Tulus. Kalau masih suka yang musik apa? Kalau saya itu nggak suka, maksudnya nggak terlalu suka sama seperti Pak Arinto. Jadi kalau musik ya apa saja masuk itu. Apalagi kalau sudah bilang sekarang kan yang hype kan dangdut itu loh, Pak. Oke. Makanya saya seperti ini tuh saya berkaca cosplay Denny Caknan, Pak. Oh, tahu itu. Boleh. Masuk. Iya kan gitu. Masuk itu. Rambut dijambulkan pakai outer, terus warnanya putih itu Denny Caknan, Pak. Oke. Kalau Pak Arinto tahu kan Denny Caknan? Tahu lah. Iya. Tahu. Yang lagunya Satru 2. Ini hidup kok lagunya kok Satru terus gitu loh, Pak. Kapan damainya itu, Pak? Satru terus itu. Iya. Jadi itu Mas Danan, kalau saya Mas Danan. Nah, kalau Danan senengnya apa? Ini anim, Pak, lagu Jepangan, Pak. Jepangan ini, Pak. Enggak, Pak. Enggak, teman-teman, enggak suka sih, tapi enggak sesuka itu. Enggak sesuka itu. Ya saya nonton lah Naruto atau mungkin apa yang baru-baru nih Kimetsu no Yaiba, Ya ampun, ya Attack on ampun. Titan Apa dan emang? lain-lainnya nonton. Cuma yang sampai ikut cosplay ke ajang cosplay itu enggak. Kemarin kamu ikut kan di Majen Sungkono itu. Iya kan? Enggak, sumpah. Enggak. Kalau saya sih Pak ya, saya lagunya random sih Pak, kayak yang keputer aja di Spotify gitu. Soalnya kan oke. Spotify saya kan kebetulan udah nggak premium Mbak. Jadinya Nggak bisa milih ya. nggak bisa milih. Jadi Oke. ya udah kita berpasrah aja dengan Berpasrah, apa yang benar. diputar dengan Spotify ya. Benar, Tapi benar. kalau akhir-akhir ini sih saya lebih sering dengerin ini Pak, My Chemical Romance. Oh, MCR, Pak. MCR. Anak emu itu, Pak. Rambutnya kan sudah panjang. Iya, Coba. Oh iya. I don't know you. Aduh. Kocak. Udah lama jadi anak emu kamu, Mas Danan? Barusan kemarin. Barusan kemarin. Iya, habis lihat TikTok. Habis lihat TikTok. Ya memang Pak Arinto juga download TikTok, Pak Arinto. Punya TikTok. Saya suka mengikuti saja, tapi saya tidak download iya. di ponsel saya. TikTok ini Sayang sekali sekarang teman-teman tidak ada kesempatan untuk nge-follow Arinto. Kalau mungkin IG Pak ada Pak. Nah itu dia. Jadi gini, saya itu ketika IG muncul, apa sih yang berbeda? Tapi ini pendapat saya ya, jangan Iya, ini karena masing-masing orang punya pendapat sendiri ya. Apa sih yang membedakan IG dengan Facebook? Itu kalau IG itu lebih ke gambar ya, visual. Nah, saya kemudian akan menggunakan itu ketika IG muncul. Oh, menarik nih. Saya pengguna Facebook, terus kemudian ketika IG muncul, saya akan masuk itu. Oh iya, saya juga suka fotografi. Ternyata lama-lama apa ya yang berbeda dari Facebook? Rasanya kok nggak ada juga. Dan apalagi ini kaitannya dengan, maaf nih, yang 2014, kemudian 2019 menjadi terbelah itu rasanya tidak nyaman lagi
berinteraksi, karena masa sih hanya gara-gara pilihan beda terus kemudian malah menjadi tidak baik. Iya, benar-benar. Dan itu terjadi di teman saya, makanya saya silent reader saja. Gitu. Ya. Jadi mungkin Pak Rinto nggak punya IG tapi saya punya kok teman-teman. Nah ini follow Jadi nih. bisa di-follow IG saya Dananjaya apa ya IG ku ya? Dananjaya 17 ya, Dananjaya titik 17. Iya. Meskipun nggak ada fotonya tapi akunnya masih aktif. teman-teman. Mungkin Mas Zeki juga mau. Nggak usah, sudah kenal semua sama saya. Oh, iya. Menonton itu, Pak. Ampun Bang. Enggak, itu bercanda. Oke Pak Rinto, kita lanjut lagi sedikit lagi pertanyaan. Kalau Danan sudah tadi bertanya yang enteng-enteng, menurut saya ini Berat agak lagi sedikit nih. berat lagi ya. Waduh. Enggak berat lah Pak lah. Enggak seberat saya Pak. itu. Lanjut. Ketika jurusan hukum sudah menjadi fakultas hukum, apabila nih Pak Rinto menjadi dekan ini. Oh, Pak. loh. Enggak lah. Karena kan sudah nggak ada kajur lagi tuh Pak. Kalau sudah fakultas kan sudah nggak ada kajur. Ada nanti Ada struktur nanti. di bawahnya nanti. Nah, misalnya Pak Rinto lah yang jadi pemimpin nomor 1 menjadi dekan itu Pak. Itu langkah apa Pak? Yang pertama kali Bapak tempuh untuk menjadi dari fakultas hukum yang sangat baru agar bisa mengikuti fakultas hukum yang lain Pak. Pertama kalau tadi dikatakan terus menjadi dekan, enggak lah. Kalau saya saat ini hanya menjalankan apa yang saya ada sekarang menjadi ketua jurusan. Tapi paling nggak begini, ketika membuat sebuah organisasi baru itu, kalau perguruan tinggi itu kan yang pertama penguatan kelembagaan. Menurut saya, penguatan kelembagaan itu apa? Ya kan harus ada penanggung jawab pada kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi ya tridharma. Yang satu itu akademik, jadi harus ada bidang akademik. Terus kemudian ada bidang ini yang operasionalnya nanti ada keuangan dan umum, kepegawaian. Nah ini, terus kemudian yang ketiga itu kemahasiswaan dan alumni. Nah 3 ini harus dikuatkan dulu, harus dibentuk. Terus kemudian memastikan bahwa ini dapat berjalan dengan baik. Setelah ini, nanti kan akademik akan bagaimana membuat artikel ilmiah yang baik, bagaimana mengajak dosen untuk berkualifikasi lebih tinggi. Keuangan akan mensupport segala sesuatu yang berjalan. Kemahasiswaan dan alumni, kemahasiswaan pasti karena kan ya muaranya memang mahasiswa kan semua kegiatan ini. Terus alumni itu sangat penting. Jadi kita membangun jejaring yang sudah sukses itu ngajak adik-adiknya, memberikan ruang kepada adik-adiknya. Nah, kalau ini semua berjalan, ya berarti tujuan berikutnya jejaring dengan mitra, jejaring dengan termasuk juga alumni, itu insya Allah akan bisa terjalin dengan baik. Oke. Seperti itu. Baik Pak Rinto, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin nanti ada dari Mas Danan. Sebagai mahasiswa jurusan hukum kita ini Pak, apa sih persiapan atau mungkin bagaimana cara merubah dari jurusan dari mahasiswa yang hanya jurusan hukum menjadi mahasiswa dari Fakultas Hukum UNESA itu Pak? Oke, jadi sebagai mahasiswa teman-teman, tentu Anda harus pada porsi masing-masing ya. Dari sisi mahasiswa apa sih? Anda mesti menunjukkan added value, nilai tambah sebagai mahasiswa. Apa yang bisa Anda lakukan? Misal Anda bagus di akademik, maka usahakan yang terbaik di akademik. Anda biasa-biasa saja di akademik, tapi Anda punya potensi non-akademik. Olahraga, musik, keagamaan, kuatkan itu. Nah, ketika masing-masing mahasiswa itu memiliki prestasi, memiliki apa yang bisa dilihat oleh orang. Oh ini loh jurusan hukum, oh ini loh anak fakultas hukum nantinya, anak FH, ini anak FH. Maka itu adalah dukungan yang luar biasa dari sisi mahasiswa. Selain itu, Anda ini kan juga penyambung lidah kami kan. Ketika Anda sudah kuliah di sini, kemudian Anda perlu menyampaikan kepada masyarakat, terutama kepada calon mahasiswa baru, di sini ada prodi ilmu hukum, saat ini posisinya sedang jurusan hukum yang segera akan menjadi fakultas hukum dan bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi Anda perlu menyampaikan, mendiseminasikan kepada masyarakat. Seperti itu caranya. Dan ini juga perlu teman-teman harus berbangga
karena masuk di prodi ilmu hukum, coba Anda lihat setiap tahunnya kita tidak pernah lepas dari 10 besar. Peringkat 5, peringkat 6, peringkat 5, peringkat 6. Kemarin kita peringkat 6, sorry. Peringkat 6 untuk pendaftar jumlah terbanyak. Nah itu kalau pendaftarnya banyak kan Anda harus berkompetisi dengan banyak orang kan. Benar. Sehingga Anda yang masuk di sini adalah orang-orang pilihan. Maka ya kita harus bersyukur dan kemudian mari kita bersama-sama membuat jurusan hukum yang insya Allah menjadi fakultas hukum ini menjadi lebih baik lah. Tahun ini ya Pak ya fakultas hukum ya? Saya tidak ini yang agak repot ini. Agak repot itu Pak. Iya, kalau misalnya sudah jelas PTNBH, terus kemudian sudah saya sudah menghadap ke rektor, terus kepastiannya seperti apa saya bisa menjawab. Tapi kita harus berhitung juga PTNBH ini pastinya kapan. Yeah. Terus kemudian setelah itu baru kita menghitung kapan pelaksanaan pembuatan fakultas baru. Seperti itu. Tapi doanya itu secepatnya. Doa dan menagih janji Mas Danan itu Mas Danan itu ya. Kalau sudah PTNBH udah Pak Rektor langsung saja langsung live-nya ya. Kanan Jaya. Oke Pak Arinto, mungkin yang terakhir nih Pak. Kan tadi udah disampaikan sama Mas Zeki pertanyaan kayak dari segi mahasiswa ini apa sih yang harus diimprove dari mahasiswanya itu sendiri. Nah kan dalam dunia kuliah ini juga ada organisasi gitu ya Pak ya. Organisasi kayak kita sekarang lagi di pengurus HMJ atau mungkin next time mungkin kita bisa menjadi BMFH Unesa. Nah kira-kira kalau dari sisi keorganisasiannya hal apa sih Pak yang harus diimprove dari kita gitu? Iya, tentu saja kalau kita berbicara organisasi mahasiswa itu kan sebenarnya ada banyak cara yang muaranya itu adalah untuk pengembangan sebuah organisasi yang sekarang ini statusnya masih jurusan hukum kemudian akan menjadi fakultas hukum ya. Saya tadi sampaikan itu sesuai porsinya. Jadi organisasi ya berarti Anda perlu berkegiatan mengajak mahasiswa dan itu bisa memberikan dampak yang positif kepada mahasiswa secara keseluruhan. Nah berarti Anda telah melakukan itu. Apa sih contohnya? Dari tahun ke tahun saya sampaikan Anda perlu berkontribusi kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Saya mengapresiasi ada law for dedication, itu bagus. Kemudian Anda juga perlu memberikan dampak kepada mahasiswa secara internal. Apa sih memberi pengetahuan tentang jurusan hukum, prospek beasiswa, terus kemudian misalnya studi lanjut dan sebagainya. Lalu juga dengan lingkungan. Lingkungan itu dalam artian misalnya Anda perlu berkontribusi tentang green energy, green environment. Nah itu yang bisa dilakukan oleh organisasi mahasiswa untuk mendukung organisasi jurusan saat ini dan kemudian fakultas berikutnya. Seperti itu kira-kira. Iya. Oke Nan, sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah. Lantas lanjutnya gimana ini? Gimana ini? Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai ini Pak. Mungkin kita balik aja ya teman-teman. Pak Rinto mau tanya apa Pak? Nah ini jadi bingung ini saya ini. Tapi pertanyaannya jangan soal ini ya Pak. Ketenaga kerjaan. Iya. Saya mengapresiasi teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini dan ini sangat penting bagi sivitas akademika terutama di jurusan hukum ya untuk tahu situasi terkini tentang jurusan kita. Jadi terima kasih Danan, Zaki ya, yang sudah dan teman-teman semuanya ini para supporternya ini maaf nih sampai terlupa saya yang sudah mempersiapkan acara ini dan semoga memberikan manfaat ya bagi kita semuanya. Ya, gitu. terlebih untuk mahasiswa baru ya ini ya Pak yang untuk masuk. Oh, iya. Kan pasti kepo. Kalau mahasiswa baru kan kepo banget. Hukum ini apa? Ya, apa sih hukum Unesa itu? Unesa itu apa? Iya. Unesa itu adalah kita. Spontan. Ya, mungkin yang terakhir nih Pak. Kita biasanya kalau mau mengakhiri sebuah acara itu kita selalu mengucapkan jargon Pak. Oke. Nah, jargon yang kita jargonin itu kayak gini. Ketika saya bilang hukum Unesa, yang lain pasti jawabnya
hukum, gear up ever. Gitu, Pak. Hukumnya 2 kali, hukum, gear up gear ever. Gear Cek up. sound dulu, cek sound dulu. Oke, oke. Supporter ya, supporter Ya, siap, ya, ya, supporter. ya. Hukum Unesa. Hukum kita beda. Langsung bisa, Pak. Iya, Gokil. Padahal itu kalau belajar itu sulit banget ya Mas Dodan ya. Itu loh sampai Ngulang berapa semester. Ternyata Pak Arinto sudah bisa. Memang gokil sekali beliau. Emang gokil. Ya, mungkin ini yang beneran, Pak. Ya ini Pak, Ayo beneran. teman-teman. Di jargon ini. Lebih Pak. bersemangat lagi ya. Oke. Di absen dulu atau tidak? Nggak usah. Di absen? Ternyata terlalu Iya. banyak ini kalau di Ya, absen. ini sepertinya di sini penontonnya ada 3.000. Di sini ada Rizka ya. Ada Rizka, ada Ulhak, ada juga Virus, ada Tasya, dan Virus. banyak sekali ada mungkin ya. Delia. Koko, mana Koko? Nah, mama kamu pasti bangga Koko. Iya, mungkin ini jargon yang beneran ya teman-teman. Kalau misalkan saya bilang hukum Unesa, yang lainnya jawab hukum, gear up ever. Tangannya gini-gini. Oke. Tangan kanan atau tangan kiri Mas Dodan? Kanan. Oh kanan. Kalau Tadi saya kiri. mahasiswa. Loh, kita mahasiswa bukan? Iya. Iya. Kita hukum. Oh iya, oke wes. Oke wes. Masa gini? Mahasiswa hukum. Enggak, jangan. Nanti nggak bisa pegang HP. Saya hukum Unesa, hukum kira kena. Oke, sekian terima kasih sudah menyaksikan acara CSH Cengkrama Soal Hukum Oke, saya Zaki dan saya Adi Dananjaya. dan yang tengah adalah Saya Arinto Nugroho. pamit undur diri. See you on next proker guys. Oke, Dadah.